Simposium pertama ini akan dipandu oleh moderator kita yang terhormat Dr. Maya Cesaria M. Biomed AAM. Sebelumnya, izinkan saya akan membacakan kurikulum vitae dari moderator terlebih dahulu. Dr. Maya Cesaria M. Biomed AAM lahir di Jakarta tanggal 11 Agustus tahun 1982. Beliau menempuh pendidikan di Kedokteran Umum Universitas Kristen Indonesia dan melanjutkan pendidikan di Magister Anti-Aging Medicine di Universitas Udayana. Langsung saja kepada moderator kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih Dr. Hairul atas kesempatan buat pada hari ini. Selamat pagi kepada teman-teman sejawat. Saya ucapkan terima kasih telah bergabung pada webinar pada hari ini. Sebelum kita akan mendengarkan ketiga para pembicara kita, saya akan membacakan terlebih dahulu CV pembicara kita. Yang pertama akan saya bacakan CV Kolonel Purnawirawan Dr. Eunis P. Najwan, SPKJ MM. Beliau menempuh pendidikan dokter umum di Fakultas Universitas Trisakti, lalu melanjutkan psikiater di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, dan mengambil Magister Manajemen Bencana Universitas Tarumanegara. Untuk karir profesional, beliau pernah di Dinas Kesehatan Komando Amanda RI kawasan Timur Surabaya, lalu di Subdek Psikiatri RSAL Dr. Ramelan Surabaya, pernah menjadi Kepala RSAL Dr. Supomo Surabaya, dan Subdek Psikiatri RSAL Dr. Minto Harjo Jakarta. Beliau juga di organisasi pernah di ID Surabaya, lalu di ID DKI Jakarta sampai saat ini, dan pernah di PD SKJI Surabaya dan PDSKJI DKI Jakarta sampai saat ini. Dr. Eunis akan membawakan materi yang berjudul The Relation of Stress Aging. Kepada Dr. Eunis, saya persilahkan. Selamat pagi, terima kasih moderator atas perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, serta salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sehat jiwa. Pertama-tama, yang terhormat para guru besar, para senior, dan para sejawat, serta panitia sekalian, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada Ikatan Dokter Indonesia atas terselenggaranya Medical Studium General. Dan adalah suatu kehormatan bagi Perdaberi untuk hadir pada hari ini. Izinkan kami memulainya. Adapun yang akan kami sampaikan adalah hubungan antara stres dengan aging atau proses penuaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa pandemi ini sudah mulai melandai, namun belum berakhir untuk waktu yang tidak dapat ditentukan. Dan kejadian ini sejak 2020 awal mengundang berbagai kedukaan, isolasi dari orang-orang tertentu, dan juga gangguan mental yang berupa gangguan tidur, gangguan kecemasan, dan juga depresi. Beberapa orang terganggu karena kehilangan mata pencahariannya atau terganggu. Banyak orang akan mengalaminya. Dan juga mencetuskan berbagai gangguan mental yang dapat berakibat penyalahgunaan narkoba, alkohol, maupun penggunaan obat-obatan lain secara berlebihan. Dan setelah corona ini sudah mulai mereda atau orang-orang sembuh, ada gangguan-gangguan yang masih menetap yang perlu kita waspadai dan kita cegah jangan sampai terjadi. Antara lain adalah long COVID
yaitu kejadian pasca COVID. Gejala yang sering didapatkan antara lain adalah walaupun sudah sembuh dari COVID-19, ada rasa napasnya lebih cepat capek, lebih cepat sesak nafas. Ada juga yang lebih mudah lupa, ada juga yang sulit tidur. Ada juga yang kadang masih ada nyeri-nyeri dadanya juga rasanya masih suka muncul. Juga kadang-kadang rasa-rasa di lidah agnesianya masih belum terasa dengan baik, ataupun anosmianya kadang-kadang masih hilang timbul. Demam sebetulnya tidak selalu. Lebih mudah linu, kemudian ada rasanya melayang, pusing, atau juga kadang lebar-lebar, jadi nyeri otot. Atau kadang nyeri di telinga, atau ada GERD, ada juga kadang seperti rasa kepalanya tidak enak, gitu, atau rash. Ada yang disebut dengan brain fog yang terjadi pada long COVID. Apakah itu? Yaitu suatu gangguan kognitif yang menurunkan fungsi dari kognitif. Itu memang tidak nyaman. Dan banyak hal yang dapat menyebabkan manusia mengalami stres. Dan ada stresor-stresor yang antara lain adalah gangguan fisik. Ketika seseorang mengalami gangguan fisik akan khawatir, aduh bisa sembuh enggak ya? Atau gangguan fisik tersebut mempengaruhi faktor psikologisnya. Misalnya orang sakit kepala menjadi lebih mudah uring-uringan. Faktor psikologis bisa menyebabkan seseorang mengalami gangguan mental, faktor sosial, hubungan antar manusia, seperti yang terjadi misalnya pada medsos-medsos, saling mengganggu, saling mengejek, akhirnya yang membaca atau yang punya medsos juga mengalami stres. Faktor ekonomi yang jelas dialami oleh semua negara, dan juga perbedaan budaya, misalnya ketika seseorang harus pindah atau mengungsi, menyesuaikan dengan budaya setempat. Adapun reaksi dari stres oleh manusia ada bermacam-macam. Setelah dari korteks cerebri diterima berita, dikirimlah berita ke hipotalamus. Hipotalamus mengeluarkan kortikotropin releasing factor dan menuju ke hipofise atau pituitary. Pituitary akan mengeluarkan adrenokortikotropik hormon yang menuju ke adrenal. Supraadrenal, mereka akan mengeluarkan kortisol seperti adrenalinnya dan noradrenalin. Hal ini bisa memicu tekanan darah yang lebih cepat, vasokonstriksi, membuat kita menjadi alert. Nah, antara lain gunanya ini adalah untuk menyelamatkan manusia. Jadi stres yang dalam jumlah dapat dikendalikan atau jumlah sedang-sedang sesuai dengan kematangan pribadi akan membuat orang menjadi fight, bisa menghadapinya, atau flight. Kalau perlu menghindar dulu dari stresor tersebut, atau malah freeze. Jadi langsung terdiam, bersiap untuk melakukan sesuatu atau malah tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, kalau stres ini terus-menerus bisa mengakibatkan hal-hal lain seperti mengundang meningkatnya gula darah dari kortisol tadi, peningkatan berat badan, bahkan penurunan dari imunitas tubuh. Dan ini yang perlu kita jaga supaya jangan kita mengalami stres apapun penyebabnya. Tidak mudah. Tidak ada satu orang pun yang stress proof. Kalau pakaian ada yang, atau jam tangan ada yang waterproof. Tapi kalau manusia tidak ada satu orang pun yang stress proof, yang bebas dari stres. Jadi daya tahan menurun, itu membuat orang jadi lebih sering atau lebih mudah mengalami influenza atau batuk pilek, dan yang berat nanti bisa mengakibatkan gangguan-gangguan serius lainnya. Pada tahun 2020 yang lalu, ada sekitar 4.010 orang melakukan swab periksa di situs pdskji.org. Ini Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa.org ini, mereka mengisi kuesioner, kemudian terdapat kelompok-kelompok yang
paling mudah terganggu adalah yang berusia antara 17 sampai 49 tahun ternyata, pada saat pandemi baru mulai. Dan yang terdampak juga orang-orang yang lebih sepuh, yang di atas 60 tahun, dengan hasil 64,8% mengalami cemas dan juga ada yang mengalami depresi sebanyak 61,5%. Dan ini ketika seseorang mengalami stres yang cukup besar, stresor yang cukup besar, kalau dia mempunyai kemampuan resilient atau untuk bangkit kembali cukup baik, maka akan membuat seseorang menjadi lebih tahan terhadap depresi. Paling ada depresi yang ringan. Namun kalau ada banyak faktor stresornya cukup besar, cukup berat, untuk yang bersangkutan bertubi-tubi, misalnya kehilangan anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, kemudian ditambah dengan banjir, atau mengungsi karena mungkin perang, begitu seperti di negara-negara lain, itu dapat mengakibatkan kekacauan atau vulnerable burnout tadi, sehingga mengakibatkan lebih mudah terkena depresi. Ketika kena depresi, dapat terjadi gangguan fungsi kognitif, dan tampak juga ada brain atrophy. Jadi ada beberapa neuron yang mengalami penurunan jumlah, dan juga kortisol yang meningkat seperti sudah kita lihat tadi. Akibat dari kortisol meningkat dan akan dijelaskan oleh Dr. Maya nanti secara lebih lengkap. Dan kadang-kadang juga kalau sangat terdepres, perlu diterapi dengan antidepresan. Ini beberapa reaksi ketika seorang daya tahan menurun, lebih mudah mengalami inflamasi, maka terjadilah peningkatan dari gula darah menjadi diabetes, orang yang depresi, penyakit kardiovaskular karena terbentuk plak-plak di dalam dinding pembuluh darah, di dalam arteri. Daya tahan yang menurun memudahkan seseorang terkena infeksi, juga mungkin HIV, lalu kanker. Bagaimana kita tahu bahwa ada gene yang bernama brain derived factor, BDNF, neurotropic factor. Brain derived neurotropic factor itu terdapat di hipokampus, terdapat juga di frontal brain, dan juga di beberapa organ seperti retina, otot, dan berbagai organ lain. Adapun fungsi dari BDNF ini adalah untuk menumbuhkan, merawat, dan mengatasi neuron-neuron yang mengalami kerusakan, sehingga fungsi-fungsi jaras-jaras neuron akan terawat. Namun ketika mengalami stres yang berkepanjangan, BDNF ini mengalami penurunan atau berhenti bekerja, sehingga lebih mudah terjadi kerusakan dari neuron karena tidak ada yang memelihara. Yang kita perlu lakukan adalah tadi, yaitu mencegah dengan mengaitkan antara spirit, fisik, mental, dengan Yang Maha Kuasa, dan dengan fungsi sosial di sekitar kita. Stres dan kecemasan, orang yang mengalami stres bisa saja mengalami kecemasan, dan bisa kita lihat bahwa di sini terjadi berbagai keluhan. Ketika kita stres, sebetulnya kita siap untuk fight or flight. Ketika berkelanjutan, akan menjadi gangguan cemas, di mana mengalami kesulitan konsentrasi, tidak dapat tenang, mudah berkeringat, ada berdebar-debar, nafas mungkin menjadi pendek, jadi sulit, dan juga mengalami beberapa penurunan kondisi. Kita lihat pada cemas yang mengalami psikologi, adanya kecemasan yang meningkat, tidak dapat tenang, rasanya seperti di ujung tanduk, dan juga kesulitan untuk mengontrol cemasnya. Ada orang yang menjadi lebih cepat lelah, terus-menerus tegang, kemudian kesulitan untuk konsentrasi, dan juga kayak blank, nggak bisa mikir. Irritable, jadi mudah tersinggung, mudah marah, dan juga ada otot-otot yang tegang, ada gangguan
tidur menjadi susah tidur, dan ada kecemasan yang sebetulnya ini dapat mengakibatkan penderitaan atau distress dan juga hendaya atau impairment dari fungsi sosial, itu pergaulannya, fungsi pekerjaan atau pendidikan, ketika seorang sedang sekolah juga akan mengganggu fungsi akademiknya, dan beberapa fungsi penting lain dari seorang manusia. Mohon maaf. Pada fisik, seperti kita tahu tadi, ada palpitasi, orang menjadi berdebar nafasnya menjadi pendek dan dangkal. Kadang-kadang seperti nafasnya berat, ada mual, ada kembung, keluhan GERD, bahkan ada yang diare. Misalnya orang kalau sudah seperti terpaku begitu, mulutnya kering, rasanya melayang, seperti nyeri kepala, dan juga ada mungkin gatal, bisa urtikaria, dan juga orang kesemutan, rasanya badannya panas padahal nggak demam, dan juga tegang, otot-ototnya nyeri, kadang bisa tremor, dan jadi sering bolak-balik pipis, kulitnya dingin. Nah, selain cemas, bisa juga terjadi depresi. Depresi ini terlihat dari kehilangan motivasi atau keinginan untuk melakukan hal-hal yang disukai, bahkan yang rutin, yang biasanya sholat, menjadi nanti dulu, kayaknya malas pergi kemana-mana, malas melihat hal-hal yang disukai, biasanya misalnya nonton film humor, atau biasanya menyanyi, rasanya enggan, nggak mau ketemu siapa-siapa juga, nggak ingin keluar. Ada berat badan yang menurun karena nafsu makannya menurun, atau malah menjadi makan berlebihan. Jadi depresi itu bisa makan berlebihan ataupun kurang. Orangnya juga bisa susah tidur, atau malah tidur terus-menerus, masuk kamar, tempat tidur saja, mematikan lampu, gordennya ditutup, ingin mengucil saja. Atau gerak-geriknya, psikomotornya bisa meningkat, menjadi gelisah, mundar-mandir, ataupun malah diam pasif. Dan ketika lelah juga kehilangan energi, jadi rasanya lesu, lelah, letih, dan juga rasa tidak berharga, rasa tidak berarti. Itu sering disampaikan oleh pasien-pasien. Ketidakmampuan untuk berkonsentrasi atau berpikir dengan tepat. Ada juga seperti kok mudah lupa ya, sehingga disebut seperti depresi yang terselubung. Sebetulnya terselubung apa? Terselubung oleh keluhan-keluhan fisik maupun ingatannya. Atau disebut juga pseudodemensia. Jadi demensia yang bukan demensia yang sebenarnya, mirip-mirip dengan demensia. Sebetulnya ini karena sedang mengalami depresi. Dan juga ada keinginan atau niat-niat atau kepikiran untuk melakukan bunuh diri. Ingin pergi jauh aja, nggak kepingin pulang-pulang lagi, atau ingin tidur panjang. Dan gejala-gejala ini dapat menyebabkan penderitaan maupun hendaya dalam fungsi-fungsi penting dari seseorang. Gejala-gejala dari depresi misalnya bergeraknya dan bicaranya menjadi lambat, suaranya jadi lembut, kehilangan nafsu makan, gangguan pada usus, konstipasi, atau kadang diare ya, dan juga nyeri-nyeri yang tidak bisa dijelaskan, nggak ada kelainan sebetulnya, tapi kok nyeri rasanya, kekurangan energi juga, ada gangguan libido, ada perubahan-perubahan dari gangguan menstruasi, menjadi dysmenorrhea juga, ada gangguan tidurnya, fungsi-fungsi lain terganggu, dan juga menghindari bertemu dengan orang lain. Nah, ketika kita belajar untuk mengatasi stres dengan cara yang baik, maka orang-orang di sekitar kita juga menjadi lebih resilient, lebih mudah untuk bangkit. Lakukan hal yang menyenangkan, membangkitkan rasa senang, lakukan dengan self-awareness, dan reaksi kita terhadap stres itu apa saja. Ada orang yang reaktif, jadi terkejut, terpana, terpaku, menjadi cemas, tegang, rasanya seperti di ujung tanduk, atau menjadi agresif. Ataupun responsif. Responsif itu lebih tenang, mencari sebabnya apa, bagaimana itu terjadi, dan bagaimana jalan keluarnya. Lalu memberikan respon yang bijaksana.
bagaimana mempunyai sebuah respons yang positif. Tarik nafas, berikan kesempatan kepada diri kita untuk berpikir, untuk mengolah apa yang harus kita lakukan sebenarnya. Tentukan, cek kebenaran dari data tersebut atau berita tersebut dari sumber-sumber terpercaya, dan hindari hoax. Lalu action kita lakukan, ambil keputusan dan bertanggung jawab atas keputusan tersebut, evaluasi dari risikonya, tapi tetap tenang. Dan kita refleksikan apa yang sudah kita lakukan, kita evaluasi apa yang kita lakukan, dan juga siap untuk reaksi berikutnya. Yang perlu kita lakukan adalah untuk tetap tenang, memperpendek waktu untuk melihat sosial media yang membuat galau, dan juga melakukan stress management, lakukan hal-hal yang menyenangkan, tetap lakukan komunikasi dengan keluarga, dengan sesama, karena fungsi sosial ini salah satu aspek yang penting untuk menjaga kesehatan mental. Lakukan olahraga ringan atau kegiatan fisik ringan 30 menit sehari, berusaha untuk memahami pandemi dengan bijaksana, walaupun sudah melandai, tetap waspada. Fokus pada pikiran dan energi dan lakukan self-talk yang positif. Untuk apakah semuanya itu adalah untuk mencegah mental fatigue. Mental fatigue sebetulnya adalah reaksi alami dari seseorang ketika mengalami stres yang berlebihan, yang terus-menerus, dan yang belum dapat terselesaikan. Dan ini akan mengganggu hidup seseorang, mengakibatkan demotivasi dari keinginan-keinginan untuk maju, untuk sehat. Nah, kita perlu terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang memproteksi perilaku kita dan kita mencari solusi. Bagaimana untuk menggapai kesehatan? Lakukan mindfulness, bila Anda sempat, latihan pikiran, misalnya mengisi teka-teki silang, lalu fokus dan pada sekitarnya, jadi awareness, sadari diri kita berada di mana, apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan, lalu nikmati hidup, fokus pada masa depan, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi ini, dan mengasihi diri sendiri dan juga orang lain. Kita harus mulai dengan mengasihi diri sendiri, sehingga kita juga belajar atau mengajarkan orang lain mengasihi diri mereka dan sesama. Kurangi stres, dan juga ini bukan hanya untuk di rumah, tetapi untuk saat ini pun tetap berlaku. Istirahat yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik secukupnya, seperti 30 menit sehari, makan makanan yang sehat, dan juga lakukan latihan pernafasan, latihan meditasi atau yoga, atau senam, dan juga tetap terkoneksi serta lakukan olahraga, untuk lakukan istirahat bila mana perlu. Bila sempat, boleh melakukan mindfulness seperti kita lakukan dengan 5, 4, 3, 2, 1 dari kelima panca indera kita. Jadi melihat 5 benda, misalnya laptop, kemudian di situ ada kursi, ada langit-langit, ini ada meja, dan ini ada Anda. Dan sensasi raba, kita meraba 4 hal, yaitu 1, rambut, kedua kulit, yang ketiga bahan kain, yang keempat meja kayu. Lalu dengar 3 suara yang terdengar. Lakukan tanpa menganalisis, cukup mendengarkan. Oh, ada suara jam berdetak, suara burung berkicau di depan, dan suara AC. Untuk penghidu atau olfaktorik, kita lakukan 2 hal dengan mencium. Oh, bau bunga melati di depan saya, dan juga satunya bau tanah yang baru saja kena hujan. Lalu untuk gustatorik, rasakan 1 hal yang kita rasakan. Kalau sedang puasa, kita rasa tawar. Dan dapat kita lakukan juga adalah square breathing. Kita lakukan pernafasan. Bagi yang dapat menahan nafas, silahkan. Kalau misalnya tidak bisa 4 hitungan, boleh
3 hitungan atau 2 hitungan. Atau yang tidak perlu berhitung silahkan. Tapi kalau yang dapat berhitung, lakukan inhale 4 hitungan, 1, 2, 3, 4. Hold 1, 2, 3, 4. Exhale 1, 2, 3, 4. Hold 1, 2, 3, 4. Inhale 4. Tahan 4 hitungan, 1, 2, 3, 4. Exhale 1, 2, 3, 4. Dan juga hold 1, 2, 3, 4. Seperti itu akan lumayan membantu kalau kita sedang cemas, dan kita berharap cepat bisa melakukan hal yang disebut resolusi ini. Jadi kalau terjadi suatu stres yang di atas yang merah itu ketika kita marah, kita bereaksi, kita memendamnya, belum mencari solusinya, akan meningkatkan emosi yang negatif, pikiran yang negatif, dan dapat meletus. Itu bisa mengganggu pekerjaan maupun fungsi sosial hubungan antar manusia. Dan juga masalahnya juga tidak selesai, jadi incomplete resolution. Kalau kita mengambil yang di bawah, yaitu merecognize, mengenali apa yang sedang saya alami. Oh iya, infeksi COVID-19. Terima, ini sudah terjadi. Kenyataannya begitu, ternyata positif nih tesnya, PCR positif. Express, kita bisa lakukan, oh saya harus apa nih? Bener nggak? Oh ternyata clarify benar, gejala-gejalanya kok memang seperti itu. Hasilnya memang positif. Ambil tindakan, cari pengobatan, isolasi mandiri. Nah, jadi choose action. Kemudian kita mencapai resolusi, cari jalan keluar. Dan ini berlaku untuk stresor-stresor manapun. Jadi tetap pertahankan di dalam diri kita masing-masing. Buat jurnal dari pikiran dan perasaan kita setiap hari. Oh saya hari ini rasanya seperti ini. Yang saya pikirkan mengenai hal ini harus saya selesaikan. Atau saya berharap. Nah, jadi harapan itu bisa kita wujudkan ketika kita berusaha. Dan kita belajar untuk meditasi, untuk yoga, untuk zikir misalnya, atau kontemplasi. Tetap terhubung dengan keluarga, kerabat, sesama manusia. Perhatikan diri Anda, utamakan kesehatan diri Anda. Saya titip sebuah doa, yaitu ketika kita minta kepada Tuhan ketenangan untuk menerima hal-hal yang tidak dapat saya ubah. Keberanian untuk mengubah hal-hal yang bisa saya ubah. Dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaan. Terima kasih atas presentasi saya hari ini. Take care of your mind, body, and soul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami kembalikan ke moderator. Selamat pagi.